Pagi ini saya juga merasa firman Tuhan ini ada sesuatu hal ya saya rasa kita perlu, ya kita butuhkan penghiburan dari firman Tuhan ini. Ya, ini adalah satu hal yang terjadi yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Tapi dari peristiwa ini kita belajar ya tentang Tuhan kita. Sehingga walaupun hal yang kita mungkin alami bukan seperti mereka ya dalam perahu, dalam badai. Tapi hal yang kita alami itu mungkin lain, tapi sama beratnya yang kita rasakan. Dan karena Tuhan kita adalah Tuhannya murid-murid ini, Tuhan yang sama, maka kita percaya bagaimana Tuhan menolong murid-murid ini, Tuhan juga akan menolong kita. Ya, jadi saya akan kasih Bapak Ibu banyak cerita ya. Banyak cerita supaya kita jadi ingat, oke benar. Lalu kita berpikir, ya, ke depan hidup saya mungkin akan ada badai, tapi Tuhan menyertai. Dan Tuhan akan redakan badai juga bagi saya. Ya. Kalau kita duduk di sini takut tidak? Saya dari kecil ya, ada takut sama laut loh. Karena kenapa? Waktu SD saja ya, itu buku pelajaran, ya ada laut, saya lihat saja terasa takut gitu. Wah, ngeri sekali laut seperti ini. Walaupun saya hidup di tepi pantai, bahkan di atas laut, rumah kami dulu itu rumah pelantar. Tahu tidak? Di atas laut, ada tonggak-tonggak dari kayu, lalu orang bangun rumah. Di kepulauan, Ibu Mongkoh, rumah juga gitu ya? Kita orang kepulauan ya, itu banyak rumah-rumah pelantar. Tapi aku hidup di rumah pelantar. Papan kan jalan, banyak lubang itu. Kita bisa lari-lari tak masalah. Orang Singapura datang jalan yang ini. Dia lihat laut, takut gitu. Tapi kita orang pelantar, kita lari-lari, tak ada masalah. Tapi tetap saya lihat gini ya, takut juga. Ada sedikit, sangat menakutkan. Ya. Jadi kita lihat apa yang terjadi pada murid-murid Tuhan Yesus ini. Suatu hari setelah Tuhan Yesus mengajarkan orang banyak ya, hari sudah petang. Petang itu apa? Sore ya, petang itu sore. Kadang-kadang kita pusing. Subuh, senja, petang, sore, yang mana dengan mana. Petang itu sore lah. Jadi sudah mau malam kan. Nah, di Yesus bilang, ya orang banyak itu biar mereka pulang. Lalu dia sendiri, apa dia buat? Dia dengan murid-muridnya naik ke atas sebuah perahu. Nah, mereka itu ada di Danau Galilea. Ya, Danau Galili. Danau Galili. Suatu hari nanti ya, kalau Bapak Ibu ada kesempatan bisa pergi ke Israel, ya, kamu pasti dibawa pergi ke Danau Galili. Naik perahu seperti mereka, pasti itu. Tapi sekarang tak boleh pergi ya. Sekarang pergi tak bisa pulang. Nah. Jadi murid-murid ini sama Tuhan Yesus, mereka naik ke perahu. Lebih besar daripada itulah. Ini hanya gambar. Dan Tuhan Yesus saya rasa dia capek ya. Karena udah banyak mengajar. Jadi firman Tuhan bilang, dia
pergi tidur. Tidurnya di mana? Di buritan. Perahu burita itu bagian belakang. Buritan itu ada bagian yang di belakang perahu. Jadi semua orang senang lah. Murid Yesus kan banyak tuh. Dan Ratu Yesus, perahunya mungkin agak besar. Mereka berlayar, Tuhan Yesus lagi tidur, semua orang senang. Karena satu hari sudah bekerja melayani Tuhan kan. Tak pernah mereka perkirakan perjalanan ini akan tiba-tiba menjadi sulit. Tak pernah. Mereka kan bukan pertama kali naik perahu di Danau Galili. Mereka ini juga seperti Petrus, Yohanes, mereka juga orang yang hidup menangkap ikan dari Danau Galili. Jadi naik perahu di Danau Galili itu sama seperti kita naik mobil atau naik motor biasa saja. Tak kepikiran sama sekali bahwa kali ini naik perahu itu akan jadi masalah yang sangat-sangat besar. Hidup kita memang begini kan? Tanpa kita kepikiran sama sekali, tiba-tiba sesuatu hal bisa begitu saja terjadi. Danau Galili itu, tiba-tiba ada angin yang kuat. Lalu ombaknya menjadi besar. Dan ombak kalau sudah besar, perahu itu menjadi terombang-ambing, sangat berbahaya. Pernah tak, Bapak Ibu naik kapal, lalu ombaknya jadi besar dan kamu ketakutan di dalamnya? Pernah? Saya pernah lihat satu orang, dia duduk speedboat loh. Speedboat tahu? Yang kencang itu. Dulu Tanjung Pinang ke Batam, sebelum ada kapal feri yang besar-besar ya, ini semua pakai speedboat itu. Benar kan? Benar? Sini Septiani. Itu bukan zaman kamu ya? Dia masih terlalu muda itu berarti. Di tahun 90-an itu semua pakai speedboat. Satu speedboat bisa lah duduk mungkin 30 orang ya. Satu kali saya bawa bibi saya, orang Singapura ya, dari Batam mau ke Pinang. Dia tak pernah naik speedboat. Jadi speedboat itu kan kencang sekali, zoom gitu loh. Dia begitu takut loh. Dia pegang ayah aku sampai pecah. Digenggam sampai pecah. Bayangkan, tekan gitu loh. Wah, saya pikir, wah, sampai gitunya gitu. Kadang-kadang orang bisa takut sampai demikian. Dulu saya sering ke balai. Dulu kita di balai kan ada pelayanan. Dan naik kapal lah. Dan satu kali, wah, ombaknya besar sekali. Saya bukan takut saya gimana, tapi muntah-muntah di dalam. Muntah-muntah. Ya. Dan 1 jam 15 menit perjalanan itu adalah begitu sulit. Kapan mau sampai gitu. Kapan dia naik gini. Ya, kita hanya bisa oles minyak gitu. Sangat susah. Jadi murid-murid ini bukan saja sangat sulit, tapi mereka juga ketakutan. Bagaimana kalau terbalik? Ya, kalau terbalik bagaimana? Kadang-kadang kita pikir, aku kan bisa berenang, ya, jangan main-main. Kalau ombak begitu besar, kita bisa berenang pun bisa tenggelam. Ya. Kenapa tinggi? Kita tetap ke bawah. Nafas kita tak cukup. Mana kadang-kadang waktu kita dengar ada kapal tenggelam, kenapa orang bisa mati? 20-an tahun lebih yang lalu. Ada kapal antara Tanjung Pinang dan Batam namanya Sentosa. Kita orang agak tua pasti ingat cerita itu. Sentosa. Tenggelam kan? Di perairan situ aja. Dari Batam ke Pinang itu kan hanya 1 jam. Di tengah jalan, kapalnya
kena gelondong kayu yang besar, pecah, tenggelam. Lalu ceritanya ada satu orang yang menolong banyak orang, tapi dia sendiri aja mati, tenggelam. Nah, kita pikir ya, dia kan pandai berenang, dia banyak menolong, kenapa dia sendiri mati? Karena arus di bawah yang kita kadang tak sadar, tertarik. Nah, jadi murid-murid Tuhan Yesus, ya walaupun mereka nelayan, tapi mereka juga sadar, ombak sebegitu besar, kalau sampai tenggelam, kita bisa mati, begitu berbahaya. Lalu mereka melihat Tuhan Yesus, kenapa dia masih tertidur? Yesus di tengah-tengah kondisi demikian, kenapa dia masih tertidur? Semua orang pasti berpikir, apa Tuhan Yesus tidak takut sama ombak ini? Dia kan guru, apa dia tidak peduli sama kami? Bahwa kita ini bisa tenggelam. Maka mereka datang kepada Tuhan Yesus kan? Dan mereka bilang kepadanya apa? Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Kadang-kadang ya, kita menuduh Tuhan gitu loh. Kenapa Tuhan kamu tidak bangun, berbuat sesuatu lah, ya supaya kita bisa selamat. Lalu Yesus bangun, apa dia bilang? Dia lihat laut itu, dan dia bilang, diam, tenanglah kamu. Ya, diam, tenang. Dan begitu ajaibnya, tiba-tiba angin berhenti, ombak pun mereda kembali. Tenang seperti ini. Hanya dalam berapa detik mungkin. Tiba-tiba berubah, suasana jadi begitu tenang. Dari sinilah murid-murid Yesus pasti terkejut sekali. Kenapa orang ini bisa melakukan mukjizat sedemikian rupa? Nah, disitulah kita belajar. Dan mereka ini belajar bahwa Tuhan Yesus ini bukan manusia biasa. Manusia biasa tak bisa bilang diam, lalu laut diam. Ya, betul tak? Coba kamu, kalau hujan, kamu bilang, hujan, diam. Bisa tak? Bisa? Tak bisa. Jangan merusak reputasi kita. Ya, kalau kamu buat hal-hal aneh seperti itu, orang pikir, nih, apa yang kurang gitu. Saya pernah lihat ya, waktu di sebelah sana ada lapangan basket kan. Satu hari, saya lihat lagi hujan loh. Ada satu orang lagi main bola basket di situ. Aku langsung pikir apa yang kurang sama dia. Ngerti? Kok main basket hujan seperti itu? Something wrong lah. Pasti ada yang kurang gitu. Jadi jangan lakukan hal-hal yang aneh-aneh. Nanti orang pikir, Bu Banding apa yang kurang gitu. Kok buat seperti ini? Jadi kamu lihat hujan, diam hujan. Tak usah, kamu bawa payung aja. Tapi di sini, Tuhan Yesus dia bilang diam, dan betul-betul diam. Jadi dia bukan manusia biasa. Nah siapa dia ini? Ya, siapa dia ini? Punya kuasa demikian terhadap danau dan terhadap ombak besar. Tapi firman Tuhan mengatakan, karena dia adalah sang pencipta. Dia yang ciptakan danau Galilei ini. Tapi dia menjelma menjadi seorang manusia seperti kita. Jadi dalam diri Yesus ini, dia adalah Tuhan, sang pencipta kita. Makanya dia punya kuasa atas ciptaannya. Nah, kalau dia bilang diam, mereka ikuti. Diam. Karena dia yang membuat semuanya ini. Jadi ketika kita melihat mukjizat Tuhan di sini, maka kita belajar apa? Kalau lihat ini. Ya.
identitas daripada Tuhan Yesus. Siapa dia? Dia itu adalah anak Allah atau Allah sendiri yang menjelma jadi manusia. Dan kalau Tuhan Yesus hadir, dia ada bersama-sama kita, maka akan ada pertolongan. Ya, akan ada keselamatan. Lalu bagaimana supaya kita bisa mendapat pertolongannya ini? Ya kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menolong kita. Nah itulah namanya kita harus mempunyai iman. Sekarang kita lihat. Dalam hidup kita di usia indah, apa saja badai yang bisa terjadi. Kehilangan orang yang kita kasihi sangat menyedihkan. Ada penelitian ya, kesusahan, kesedihan apa saja yang dialami oleh manusia. Dan yang bikin kita paling stres itu apa? Apakah kehilangan pekerjaan? Apakah bertengkar dengan anak? Atau apa? Ternyata yang paling tinggi itu ada apa? Kehilangan. Kehilangan orang kita sayang. Dia meninggal. Itu yang bikin kita itu paling terpukul, paling stres. Ada satu cerita, ini cerita benar di Singapura ya. Ada seorang istri seorang penatua. Suaminya meninggal dan dia tak bisa terima. Apa yang dia lakukan? Dia tiap hari pergi ke kuburan. Itu kan jadi tidak wajar ya. Orang kehilangan sedih sekali. Dan mungkin awal-awal dia mau pergi ke kuburan gitu loh. Dan mungkin perasaannya, aku mau pergi temani suami saya. Kan kita kan manusia itu punya perasaan seperti ini. Ya. Walaupun kita tahu lah, dia sudah tak ada, yang ada hanya jasad, jasadnya pun sudah kita kuburkan. Dan dianya kan sudah, rohnya sudah pergi ke surga. Kita tahu semua di kepala. Tapi perasaan ini, namanya perasaan, kan kadang-kadang begitu sulit. Dia pergi ke kuburan. Kalau minggu pertama, minggu kedua, dia pergi ke kuburan, serasa anak-anaknya bisa maklum lah. Mungkin dia belum terbiasa, tak punya kehilasan. Tapi kalau tiap bulan masih begitu seperti itu, kan orang mulai berpikir, ini sudah tak benar. Tapi kadang-kadang stres karena kehilangan itu bisa sedemikian berat. Perasaan yang mengontrol kita itu seolah kita tak bisa, harus begitu. Kehilangan. Tapi masalahnya kan gini Pak, Bapak Ibu. Yang namanya kehilangan itu, kadang-kadang kita ada persiapan hati ya. Kalau dia sakit, dan dia sakitnya sudah berbulan-bulan, dan sakitnya makin berat, semua orang punya persiapan hati. Walaupun kita sangat berharap dia bisa baik, bisa sembuh. Tapi di hati kecil, kita juga tahu, ini kemungkinan tak bisa sembuh. Walaupun kita bilang, enggak. Kita tak mau terima. Tapi kita tahu, ada kemungkinan seperti itu. Jadi, ada persiapan hati. Jadi ketika terjadi, walaupun sedih sekali, kita sedikit banyak akan bisa lebih menerima. Dan itu berbeda sekali dengan mendadak. Tiba-tiba meninggal. Wah, itu yang sangat sulit menerima. Tiba-tiba satu peristiwa yang tak terduga terjadi. Sangat sulit menerima. Saya kasih satu cerita ya. Ini baru terjadi beberapa minggu lalu. Ini ada satu anak muda. 30 tahun, 31, 32 lah. Dia sedikit flu lah.
Sedikit flu, kita bukankah tiap bulan pada flu. Betul kan? Ya namanya flu bagi kita adalah urusan kecil. Benar? Ya. Dan dia pikir, flu biasa. Lalu dia pergi jalan-jalan ke Vietnam. Sama anak adik-adik. Tapi sampai di sana, flu-nya makin berat. Dalam waktu beberapa hari saja, sudah macam mau pingsan. Masuk rumah sakit. Lalu saya dapat kabar, sepsis. Nah, itu kata yang paling menakutkan tuh. Pernah dengar tak? Sepsis. Sepsis artinya kuman masuk ke dalam peredaran darah kita. Dan dia bisa merusak semua organ tubuh kita. Karena kuman di darah. Darah kan putar-putar gitu loh. Ya, kuman dibawa kemana-mana, lengket di mana-mana, semua organ bisa kena infeksi. Itu namanya sepsis. Kalau ada orang yang masuk rumah sakit dan dokter bilang sepsis, kamu perlu perhatian sangat-sangat luar biasa. Dokternya harus sangat-sangat pintar untuk kasih antibiotik menangani sepsis itu. Kalau tidak, pasti mati. Sebentar saja harus masuk ICU. Dan dia sepsis. Waduh, saya baca berita itu, message. Sepsis. Kok bisa sepsis gitu loh? Kan kemarin baru flu-flu, kok sepsis? Lalu di rumah sakit Vietnam sana, dokter suntik supaya dia tidur. Orang tuanya pikir dia koma, padahal bukan. Awalnya kita pikir koma juga, wah kok jadi koma? Tapi kemudian dokter bilang bukan koma, sengaja disuntik supaya tidur. Lalu cobalah diobatin, wah semua muncul loh, ginjal masalah, semua masalah, otak masalah, masuk ICU. Beberapa hari lalu meninggal. Sekarang lagi diurus bagaimana jenazahnya mau dibawa pulang dari Vietnam ke Tanjung Pinang. Yang begini saya pikirkannya, akan begitu sulit bagi orang tuanya. Begitu sulit. Karena anak saya kan pergi liburan. Kok jadi begitu gitu loh? Kok jadi begitu? Nah, jadi kan keluarga Kristen. Jemaat di gereja saya di Tanjung Pinang. Jadi kita karena pikir, badai itu datang, ya seperti murid-murid Tuhan Yesus. Pergi berlayar tanpa menduga sama sekali akan ada masalah sebesar ini. Seperti anak ini kan, pergi jalan-jalan, pergi tur loh gitu. Sama sekali tak menduga akan berakhir sebagai jenazah. Tak pernah. Tapi itu terjadi. Dia orang Kristen, kita percaya dia pergi kepada Tuhan. Tapi bagaimana orang tuanya, saudara-saudaranya? Dalam saat seperti itulah, kita itu butuh sekali Tuhan bersama kita. Ya. Dan karena kesedihan seperti itu, kita bisa merasa seperti murid-murid Tuhan Yesus. Kenapa kamu tidak peduli? Ya, kenapa kamu tidak peduli? Karena waktu kita lagi sangat sedih, kita jadi gampang menuduh. Kita terlalu sedih. Mau bagaimana lagi? Kita bilang, Tuhan kenapa kamu tak buat sesuatu? Ya tolong dia. Atau halangi dia lah. Ya kemarin dia tidak ke Vietnam. Ya, buat dia sakit kah? Sehingga dia tak ke sana. Atau buat dia kecelakaan motor pun tak apa. Betul tak? Paling patah kaki. Ya, wah kita pikirnya bisa kemana-mana loh. Benar tak? Ketika kita lagi begitu sedih, wah pikiran kita jadi kacau sekali. Karena banyak hal kita pikir. Kalau kita pikir, Tuhan kamu tak peduli sama saya. Ya. Tapi Tuhan tidak tidur. Pada akhirnya, setiap orang memang harus meninggal. Harus dipanggil Tuhan. Nah Tuhan tetap ada bersama kita.
Maka kita berdoa, Tuhan bantulah saya. Ya, supaya saya bisa menerima keadaan ini. Ya, ubahkanlah hati saya, hibur saya. Supaya walaupun ini memang tak bisa diubah, kan tak mungkin disuruh bangkit. Bangkit nanti waktu datang Tuhan Yesus. Hati kita itu bisa terima kejadian ini, dan kita bisa hidup dengan suasana hati yang lebih baik. Ya. Ini satu peristiwa seperti itu. Mendadak terjadi. Satu cerita lagi ya. Mendadak juga. Baru tadi malam saya tahu. Beberapa hari lalu kan ada kebakaran ya. Mana Congcong ya? Congcong apa cocor? Congcong. Saya nonton video itu karena ada yang kirim. Kalau tak salah dari kelompok Margali punya WhatsApp. Kalau tak saya ingat, saya ada lihat. Tapi saya tak peduli, saya tak perhatikan. Karena saya pikir Indonesia namanya kebakaran kan sering lah. Selalu saja ada kebakaran. Ya. Jadi saya lihat sekilas, saya biarkan. Ternyata ada salah satu jemaat kita punya rumah kebakaran. Rumah orang tuanya. Ibu Nelly. Tahu Ibu Nelly? Nelly kecil. Kita di sini ada 3 Nelly loh. Di gereja ini. Ada 3 Nelly. Ya, yang roster itu. 3 Nelly di gereja kita. Jadi aku bilang, 1 Nelly kecil, 1 Nelly kijang, 1 Nelly merdekawati. 3 Nelly. Waduh, malah tambah lagi Nelly lagi. Oh, tidak tahu ya, yang Rostel. Pas itu, dia juga ada di kampung halaman, ada kebakaran. Jadi saya baru dapat kabar, ternyata, jadi saya tanya dia, apakah ada yang kecelakaan tidak, terluka tidak. Dia bilang semua selamat lah, cuma rumahnya ludes. Saya tuh ngerti sekali kalau masalah rumah pelantar kebakaran. Rumah pelantar itu dempet. Dan dari kayu. Kebanyakan dari kayu. Itu kalau kena satu, itu tahun 1982. Waktu saya masih SMA. Itu Sabtu malam tuh. Saya sama teman-teman saya, kami lagi bikin pesta kecil-kecilan Sabtu malam itu. Habis pesta, udah tengah malam lah, jam 11 mungkin. Kami pun pulang. Di jalan pulang itulah kami lihat kok dipotong lembu ya. Itu ada api. Rumah saya juga di daerah situ. Itu semua pelantar gitu loh. Wah, ada api loh. Kami cepat-cepat ke kantor polisi lapor. Tapi ternyata sudah ada yang duluan lapor. Itu malam 1000 rumah habis. Rumah saya selamat loh. Kenapa? Karena ya ada orang yang bongkar rumah di depan sana. Supaya kita tak bisa nyebrang. Itu caranya. Kalau rumah dempet. Di sini bakar, di sini dipotong. No choice lah. Rumah kamu, sorry lah. Robohkan. Rumah kamu baik-baik. Orang robohkan loh. So kalau tak robohkan, satu daerah akan habis. Jadi robohkan ini, potong jalan api. Mudah-mudahan sini selamat. Memang rumah kami selamat. Karena beberapa rumah di depan langsung dirobohkan. Untung mereka tak memilih robohkan rumah saya gitu. Robohkan sana dulu. Karena dia agak besar ya. Robohkan di tempatnya sepinya besar. Robohkan. Itu malam kayu ya. Ngeri luar biasa itu. Itu pelantar itu panjang loh. Itu puluhan meter. Bukan puluhan, bisa 100 meter. Itu yang di belakang tak bisa keluar lagi. Mereka loncat ke laut tuh. Loncat ke laut. Saya malam itu ya, barang rumah itu ya saya bawa keluar tuh. Itu semua barang ting-ting ya, berat-berat jalan juga itu. Saya tuh baru 16 tahun apa gitu. Barang seberat apapun ya, kok
jalan juga. Tapi bawa pulang tak bisa. Bawa pergi bisa. Karena kita lagi pikir ini barang kata dibawa mungkin habisnya itu. Oh betul, 1.000 rumah satu malam itu. Karena semua rumah di atas pelantang, dempet-dempet. Banyak rumahnya, atapnya tuh masih atap itu, atap daun itu. Jadi kalau bicara kebakaran, wah aku ngerti sekali. Itu ngerinya luar biasa. Itu habis 1.000 rumah. 1.000 rumah. Jadi saya teks si Nelly, dia bilang, tak apa, ludes saja rumah. Tapi itu rumah di kampung halaman lah. Dia kan tinggal di sini. Jadi dia udah bawa orang tuanya semua datang ke Batam. Ya mudah-mudahan Tuhan tolong, gimana mereka atur kembali lah. Ya. Kecelakaan seperti kebakaran itu kan mendadak tuh. Tanpa kamu pernah kepikiran ya, waktu pergi tidur kan tak pernah sadar itu, bahwa bisa tiba-tiba kebakaran. Tapi hidup kita hidupnya seperti ini. Walaupun kita, ya Tuhan tak usahlah kasih saya hal-hal seperti ini. Tapi Tuhan kadang-kadang izinkan. Sesuatu hal mendadak terjadi, dan itu begitu berat, seperti badai besar. Nah, dalam keadaan seperti inilah kita ingat kisah ini. Kita bilang, Tuhan Yesus, kamu ada bersama, bantu saya. Ya, bantu saya. Supaya saya bisa selamat, bisa lewati masalah ini. Kalau hal itu memang harus terjadi, supaya hati saya bisa dikuatkan. Ya. Nah, di usia senja ya, usia masa indah, bisa ada kehilangan, bisa juga kesehatan menurun. Bisa juga kesepian ya. Kesepian tak apa-apa Ibu? Hah? Kesepian tak? Ibu Malen tak kesepian. Mungkin dia banyak acara. Tak ada acara. Kadang-kadang saya lihat mama saya. Jadi pikiran saya itu. Karena dia tinggal sama satu adik saya. Adik saya itu tak menikah. Jadi rumah itu tak ada cucu. Tak ada orang lain. Dan adik saya kan laki-laki. Dia sering tak di rumah. Jadi mama saya sering ya di rumah sendirian. Kadang-kadang kalau saya pulang ke Tanjung Pinang dan kunjungi, saya juga pikirannya. Gereja Tanjung Pinang tak ada pui. Kita pui setidaknya ya. Hari Sabtu ada acara bersama. Jadi kalau tiap hari hanya seorang di rumah, kadang-kadang saya rasa, wah lumayan berat. Lalu saya lihat saya sendiri gimana? Kesepian tak saya? Kesepian tak saya? Di rumah saya sekarang hanya tinggal berdua loh. Tinggal berdua. Waktunya sudah tiba. Tinggal berdua. Ya. Masa anak-anak di rumah itu sudah selesai. Tinggal berdua. Tapi saya tak kesepian. Karena tiap pagi ada banyak anak TK di sini. Itu aku paling senang. Tiap pagi banyak TK ramai. Dan mereka juga senang dengan saya. Kalau saya keluar dia pasti pergi apa kita. Gitu. Tapi kesepian kadang-kadang juga jadi satu hal yang menyusahkan. Ya. Jadi kita ikutilah kegiatan-kegiatan gereja, ya, supaya kita ada berteman. Nah itu bisa menolong kita. Lalu ya, pakailah lebih banyak waktu untuk berdoa, ya, supaya Tuhan terasa dekat kepada kita semua. Jadi yang terakhir ya, kita berdoa, menyerahkan semua hal kita alami, dan kita pegang janji Tuhan, bahwa Dia akan tenangkan semuanya. Karena komunitas Kristen, bersama dengan orang-orang Kristen lainnya, nah itu bisa menghibur kita, menguatkan kita juga. Oke? Nah, jadi bagi kita,
Walaupun kita berdoa, Tuhan jauhkan saya dari badai. Kita pasti berdoa seperti itu, betul tak? Aku Tuhan, tak usahlah ada badai. Ya. Tapi Tuhan kan yang berhikmat. Kalau Tuhan menilai adalah baik, dikasih badai, maka kita harus percaya. Ya, bahwa Tuhan mampu menolong kita. Kita serahkan kepadanya. Kalau kita serahkan, kita tak akan begitu lagi sedih atau khawatir. Bahkan kita bisa di hati ini sangat ajaib, bisa merasakan ada rasa sukacita, walaupun di tengah-tengah kesulitan. Nah, itulah kehidupan kita sebagai orang Kristen. Orang dunia, kalau ada badai, dia mungkin pikul sendiri. Pasrah. Apa yang mau terjadi, terjadilah. Aku tak bisa buat apa-apa juga, dia bilang. Atau dia kecewa sekali. Tapi kita tidak. Kita tahu apapun yang terjadi, Tuhan izinkan. Dan dia akan mendatangkan kebaikan daripada semua hal ini. Dan pada saat yang sulit itu, Tuhan itu ada bersama saya. Dan dia akan menolong saya. Nah, itulah kita. Orang yang punya Tuhan. Tuhannya hidup. Ya, kita orang Kristen. Jadi kiranya Tuhan menolong Bapak Ibu ya. Kiranya Tuhan juga jauhkan badai. Kita udah tua. Tapi kira Tuhan juga menguatkan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih dalam hidup kami untuk badai-badai yang pernah kami lewati. Tapi Tuhan dulu juga bersama dengan kami. Di usia indah ini, kiranya Tuhan jauhkan kami dari badai kehidupan. Tapi kalau ada yang harus Tuhan izinkan, yang Tuhan izinkan, maka kami berdoa seperti Tuhan Yesus ada di dalam perahu. Tambahkan kami iman, supaya kami tahu Tuhan Yesus sudah ada bersama dengan kami. Sehingga kami akan mendapatkan pertolongan daripadanya. Badai dari hidup kami pun akan berhenti. Dan memberikan kami ketenangan. Terima kasih Bapa Surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.